Sebelum kita mulai, video ini memuat pembahasan mengenai kekerasan seksual, trauma psikologis, dan dampak medis yang mungkin memicu ketidaknyamanan. Kebijaksanaan penonton sangat diharapkan. Kekerasan seksual seringkali hanya dilihat sebagai problema hukum ataupun moral. Padahal ini merupakan suatu kegawat daruratan medis. Secara klinis, korban butuh untuk mendapatkan penanganan segera. Korban mengalami risiko nyata, mulai dari penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, serta masalah-masalah mental yang menyertainya. Para pasien atau korban kita juga memerlukan yang namanya visum et repertum, yaitu untuk pengecekan apakah ada luka-luka tersembunyi dalam waktu kurang dari 72 jam. Dan ini yang kita sebut dengan golden hour. Tapi sayangnya, kenyataan di lapangan tidak seideal itu. Pertanyaannya, mengapa penanganan medis yang sepenting ini seringkali diabaikan atau bahkan tidak dilakukan sama sekali? Untuk mencari tahu jawabannya, kami turun ke jalan dan berdialog langsung dengan masyarakat. Ketika kasus kekerasan seksual terjadi, fokus masyarakat kita sering bergeser. Bukannya fokus pada masalah fisik maupun psikis korban, tetapi malah fokus pada pakaian korban, jam berapa mereka keluar, atau bahkan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Budaya victim blaming ini cukup mengakar kuat. Hal ini menciptakan dinding pembatas yang tebal bagi korban untuk berani mengakses pertolongan medis. Kesenjangan pemahaman ini membawa dampak fatal yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Secara psikologis, trauma akibat kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata sabar atau ikhlas. Bahkan studi neuroscience menunjukkan bahwa trauma hebat dapat menyebabkan kerusakan pada arsitektur otak korban, dari khususnya pada area hipokampus dan amigdala. Jadi tanpa penanganan dari psikologis atau psikiater, maka kondisi ini memicu post-traumatic stress disorder, bahkan depresi berat, hingga yang resiko tertinggi adalah kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Stigma masyarakat secara perlahan membunuh korban dari dalam. Oleh karena itu, intervensi edukasi berbasis data harus segera masif dilakukan. Kita perlu mengubah paradigma masyarakat. Ketika mereka disadarkan bahwa kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja, tanpa memandang pakaian atau gender, persepsi mereka mulai bergeser. Pada akhirnya, masyarakat harus tahu bahwa tugas utama kita ketika mendengar kekerasan seksual adalah menjadi bystander yang aktif. Amankan korbannya, stop menghakiminya, dan cepat bawa ke ahli medis. Perjalanan kami di 5 titik ini menyadarkan satu hal. Mengedukasi masyarakat bukan perkara mudah, tapi sangat bisa dilakukan jika kita menggunakan pendekatan yang tepat dan empati. Kekerasan seksual adalah masalah kesehatan masyarakat yang nyata. Korban butuh dekapan medis dan psikologis, bukan hantaman stigma dan penghakiman sosial. Mari kita berpihak pada korban, runtuhkan mitos-mitos yang tidak tepat, berpihaklah pada mereka, dan juga prioritaskan pemulihan mereka. Jika Anda atau orang-orang di sekitar Anda mengalami kekerasan seksual, jangan bungkam. Segera akses layanan kesehatan terdekat dan hubungi hotline Sahabat Perempuan dan Anak di 129. Saya Kezia dan kami tim Aksi Nyata pamit undur diri.